Kali ini perjalanan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Tapi saya yakin pasti selalu ada yang menarik dari setiap petualangan. Ya, lokasi eksplorasi perairan yang saya pilih begitu dekat dengan keseharian masyarakat urban ibu kota. Sungai Ciliwung. Sungai yang mengairi Bogor, Depok, hingga sisi utara Jakarta. Sekarang saya sudah berada di Gadok, Bogor. Nah, di bawah saya itu hulunya Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung hulunya. Saya akan memulai eksplorasi di situ, di bawah situ. Itu starting point saya. Setelah menempuh 60 km dari Jakarta, pemandangan khas dataran tinggi Kabupaten Bogor saya jumpai. Di sisi barat Pulau Jawa inilah titik saya akan berwild fishing. Ya, mencari ikan asli penghuni Ciliwung yang kemungkinan besar masih ada di hulu atas pegunungan. Tak banyak yang tahu, ragam jenis ikan yang menghuni sungai penting di tataran Pasundan ini. Para angler pun jarang menjadikan sungai sepanjang 120 km ini sebagai kawasan sport fishing. Alasannya karena Sungai Ciliwung sudah lama dicap tercemar. Tapi sebagai petualang, saya begitu tertantang akan potensi ikan Ciliwung. Siapa yang tahu, saya bisa mendapat sambaran ikan-ikan endemik yang masih bertahan hidup di hulu Ciliwung. Perjuangan buat turunin perahu aja tuh, ini jalannya licin banget. Jalannya licin, terus kedua perahunya itu kurang lebih beratnya 50 kilo, makanya dia ngangkat berdua itu hebat banget. Pegangnya, nahannya pakai kepala lagi. Arus sangat deras, sebab di musim hujan debit air praktis lebih tinggi. Badan Sungai Ciliwung tergolong cukup lebar, namun batu-batu cadas membuat pengarungan kami kian menantang. Potong kanan terus, maju kuat. Ayo bang, maju. Lagi. Lagi maju. Maju kuat lagi. Berapa kali laju perahu karet kami terpaksa terhenti. Ini nyangkut di batu, jadi... Oke. Akhirnya lepas. Lanjut lagi. Hulu Ciliwung yang membentang dari puncak pegunungan hingga kawasan Katulampa Bogor, Jawa Barat memang tampak berbeda dengan aliran sungai ini di bagian tengah atau hilirnya. Lagi maju. Vegetasi hijau di pinggir Sungai Ciliwung lebih bersih di sini. Minimnya aktivitas warga dan jauh dari geliat industri membuat bagian hulu Ciliwung minim sampah. Semoga saja ini jadi pertanda cukup banyak jenis ikan yang masih bisa saya temui di sini. Akhirnya sampai juga di spot mancing pertama saya. Dan dulu katanya di sini tuh banyak masyar, kata teman-teman di sini. Makanya saya pengen buktiin karena ini tuh spot mancing yang paling dekat dari ibu kota atau Jakarta. Kita buktiin ya. Info dari warga lokal, Hulu Ciliwung merupakan lokasi paling pas untuk perburuan ikan masyar. Namun, kondisi air yang berubah akibat ulah manusia membuat masyar sulit dijumpai belakangan ini. Pematangan telur dan pertumbuhan ikan terhambat akibat hulu Sungai Ciliwung juga mulai tercemar sampah. Emang susah ternyata mancing dengan cara casting di Ciliwung. Dari tadi saya lempar-lempar tuh nggak dapet-dapet. Semakin ke hilir, semakin tampak perbedaan karakter sungai dari hulu. Di bagian tengah Sungai Ciliwung, aliran airnya jauh lebih tenang. Dasar sungai pun semakin landai akibat penumpukan sedimen dari bagian hulu. Dan setelah cukup lama berusaha menarik perhatian ikan penghuni Ciliwung, akhirnya umpan saya tersambar juga. Strak. Hah, udah kelihatan. Oh, gabus. Iya. Gabus. Dapat gabus. Target hampalan cuma dapetnya gabus, nggak apa deh.
Ikan hampala masih sering ditemukan di kawasan ini. Hampala memang dikenal paling adaptif dengan air tercemar ketimbang ikan masyir. Namun untuk memburunya diperlukan permukaan air yang jernih. Ini dia nih gabus sungai. Emang kalau diperhatiin dia tuh beda sama gabus yang pernah saya tangkap di danau. Ini dia lebih ramping dan atasnya, sirip atasnya itu kalau diperhatiin tuh lebih panjang. Mungkin karena dia lebih ramping jadi dia kuat ngelawan arus sungai ini. Ikan gabus atau canas striata keberadaannya masih melimpah di Ciliwung bagian tengah. Daya toleransinya cukup tinggi terhadap perubahan kondisi air. Ikan dari keluarga snakehead ini juga mampu memangsa apa saja yang ada di depan mata. Mulai dari ikan kecil, serangga, berudu, hingga katak. Namun ikan hasil tangkapan di sini jarang dikonsumsi karena masih tingginya polutan air. Ini mau saya simpan, terus saya mau coba casting lagi. Siapa tahu dapat yang lebih besar ataupun dapat hampala justru target saya. Ini nyangkut sama sampah coba. Ini kalau kena sampah gitu tuh nariknya nggak boleh ke atas gitu, takut juaranya patah kan. Tuh, emang ini susahnya mancing di Sungai Ciliwung. Sampahnya tuh masih terlalu banyak. Tumpukan sampah lumayan sering kami jumpai. Ciliwung yang kami telusuri mulai menampakkan wajah aslinya di kondisi sekarang. Untuk mendapatkan ikan hampala, saya harus mendaratkan umpan buatan di dekat batu-batu pinggiran akar pohon. Cekungan di kawasan yang cukup dangkal juga menjadi target. Disitulah lokasi favorit hampala atau ikan palung berburu mangsa. Strike! Woi! Strike. Ih, berat ini. Hei! Besar, ini kayaknya besar. Gabus. Gabus besar. Gabus besar. Iya. Wow. Lagi-lagi dapat gabus. Cuman ini menunjukkan kalau potensi di Sungai Ciliwung itu masih bagus. Coba kalau misalnya ini lebih bersih lagi nih, sungai-sungai ini nggak ada sampah, nggak ada apapun, pasti ikan-ikan asli Ciliwung itu masih banyak. Ini buktinya saya dapat lagi gabus lebih besar. Walaupun target hampala saya nggak dapat, nggak apa-apa. Hasil wall fishing kali ini membuat saya cukup terperangah. Ternyata di antara sampah dan limbah kimia serta limbah rumah tangga masih banyak ikan-ikan yang berjuang hidup serta berkembang biak di Sungai Ciliwung. Wall fishing keren banget. Hari sudah sore, kini saatnya kami menepi untuk beristirahat. Pinggiran hulu Sungai Ciliwung yang masih asli ini sepertinya nyaman untuk bermalam. Pemandangan ini mahal bagi saya yang biasa melihat Ciliwung di ibu kota dengan wajah 100% berbeda. Semoga saja cuaca cerah hingga esok. Ya, petualangan belum berakhir. Saya masih akan melanjutkan eksplorasi Sungai Ciliwung sambil menikmati sensasi alam liar pinggiran ibu kota. Karena hari udah mulai sore, jadi kami memutuskan untuk menginap di sini, bikin tenda di sini. Selain karena emang udah sore juga, supaya besok juga untuk jalan eksplor ikannya lagi lebih cepat. Rupa-rupanya kali ini cuaca sedang kurang bersahabat. Debit air semakin tinggi akibat limpahan hujan yang terus turun beberapa hari ini. Tapi untungnya, alam selalu memberi tanda-tanda peringatan. Kami pun mencari titik lain untuk melanjutkan perburuan agar tidak terbawa arus. Ya, oke, sip. Ya. Ternyata disuruh naik barusan karena tiba-tiba airnya itu meninggi. Tadi batunya yang ada di situ udah nggak kelihatan tiba-tiba. Ciri aliran sungai yang suka disinggahi masyhur untuk mencari makan adalah pertemuan arus deras dan arus tenang, serta dekat bebatuan besar. Oke. Ruli, pemancing lokal asli Ciliwung, menawarkan teknik lain yang dinilai lebih efektif di air keruh. Namanya teknik negek. Oke.
Banyak laron ya? Umpan alami seperti Laron, oh. dia akan sangat lunak. Umpan yang digunakan umpan-umpan alami yang berbau amis, seperti laron, yuyu, atau terasi. Jadi ternyata teknik negek itu ada 2 poin penting. Pertama, itu harus pakai timah atau pemberat. Kedua, umpannya harus alami, yang saya pegang nih laron. Joran yang digunakan berukuran 2-3 meter, lentur dan memiliki senar kuat untuk melawan arus deras. Beratnya timah disesuaikan dengan kedalaman yang diinginkan. Makin kencang arus, akan makin berat pula timah yang digunakan. Semoga saja kali ini umpan saya disambar. Strike. Wup. Kelihatan. Iya. Akhirnya dapat. Ini dapat masher. Jadi emang tadi saya lempar casing kan nggak dapat terus. Nah ini sekarang pakai negek, teknik negek itu justru dapat masher. Dan yang uniknya masher ini beda sama masher yang pernah saya tangkap waktu itu yang di Sungai Nyan. Ini mashernya bibirnya dia tipis. Kalau misalnya di sana itu masher bibirnya tebal kan, atas bawah itu tebal. Ini bibirnya tipis. Persamaannya dari bentuk udah jelas sama. Kumisnya pun sama, dia punya kumis juga. Cuman yang beda, yang unik itu dia bibirnya beda, nggak tebal. Meski size kecil, bertemu dengan masir di Sungai Ciliwung merupakan hal yang luar biasa. Sebab ikan dari genus Tor ini biasa hidup di aliran air yang bersih dan sehat. Perasaan bahagia muncul di benak saya. Ikan endemik Ciliwung yang sempat hilang ini mulai kembali tampak. Karena emang ikan soro warga sini menyebutnya, Tomasir ini udah langka banget di Sungai Ciliwung, jadi sebaiknya kita rilis aja demi menjaga kelestarian ikan ini di Sungai Ciliwung. Saat air keruh, ikan menggunakan indera penciumannya untuk mencari mangsa. Semakin amis umpan yang dipakai, maka makin cepat disambar. Teknik negek atau jebluk memang terbukti ampuh. Lagi-lagi strike. Strike! Strike lagi. Kecil ikan ini tuh, nggak ada. Oh, ngelawan. Iya. Dapat juga. Dia masih kecil. Kasihan. Rilis aja. Saya begitu beruntung. Ikan masir atau soro Ciliwung ini memang beda dengan masir pada umumnya. Ikan masir Ciliwung bukanlah predator murni. Secara genetis, ikan ini cenderung omnivora atau pemakan segala. Ketertarikannya bukan hanya pada ikan hidup saja, namun juga pada serangga ataupun umpan dari tumbuhan seperti bonggol jagung. Masih kecil banget masirnya, sayang banget kalau diambil, jadi sebagusnya kan dirilis aja. Dirilis dia langsung ke bawah, sembunyi lagi balik batu. Kelihatan tadi. Biar lestari ikan soro di sini. Cuaca di Hulu Ciliwung begitu cerah hari ini. Debit sungai normal. Nah, waktu seperti ini langsung dimanfaatkan warga untuk mengeksplor alam Ciliwung dengan ragam teknik penangkapan ikan yang masih tradisional. Setiap manusia dimanapun pasti bergantung sama alamnya. Seperti masyarakat Ciliwung, dia masih bergantung sama Sungai Ciliwung untuk cari bahan pangan. Dengan cara apa? Dengan cara ngejaring, salah satu contohnya. Ngejala atau menjala ikan, aktivitas turun-temurun masyarakat di sekitar Hulu Ciliwung. Satu jala dimainkan satu orang. Di kawasan tengah dan hilir sungai, kegiatan menjala sudah mulai hilang, seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan. Oh, ini juga lepas. Oh, semua harus dilepas nih tuh. Dilepas semua ya?
Oke, sekali lagi ya. Di kala sore, biasanya ikan-ikan akan keluar mencari mangsa. Semoga kami mendapat cukup banyak ikan untuk dibawa pulang. Nggak bisa juga, ternyata nggak segampang yang dilihat. Teknik lemparnya tuh harus pas momennya, baru dia bisa kebuka. Dari tadi saya lempar tuh ketutup. Jadi belum bisa, perlu latihan yang banyak. Saat menjala, kita harus selalu memperhatikan hulu sungai. Jala ditebar sambil melawan arus sungai. Ketutup. Posisi ini dimaksudkan agar tetap siaga jika tampak limpahan air besar dari hulu. Selain itu, juga dinilai efektif untuk mengelabui ikan yang berenang melawan arus. Nah, ini dia ikan senggal. Ini ikan hasil Ciliwung ya. Bisa dibilang ini ikan hasil Ciliwung. Emang ini dia dari keluarga catfish juga, makanya ada sungutnya. Dan yang bahaya itu ada patilnya atau kayak ada duri yang beracun gitu di pinggir-pinggir sirip sininya. Makanya saya jagain pegangnya kayak gini. Karena di sininya ada duri-duri yang kalau misalnya kena itu bikin demam. Di beberapa daerah, ikan senggal disebut juga ikan baung, ikan bawon, atau ikan duri. Ikan dengan nama ilmiah Bagrus nemurus ini masih sekerabat dengan ikan lele. Sungutnya mirip. Ikan senggal punya 3 duri berbisa, sepasang sirip di dada dan satu lagi di pangkal sirip punggungnya. Walau di perairan lain senggal mudah didapat, di Ciliwung ikan ini tergolong langka. Jadi sebaiknya kita rilis aja biar lestari. Oke, ini rilisnya nge-handle gini aja kan? Iya, dah. Lepas dia kembali ke alam liar. Wild fishing, ini keren banget. Saat arus kencang, semua jenis ikan aktif bergerak. Inilah yang dimanfaatkan para penjala. Sedianya banyak ragam jenis ikan konsumsi asli hulu Ciliwung. Nilem misalnya, namun jangan terlalu berharap untuk ukuran besar. Dapat lagi senggal. Ini beruntung sih hitungannya dapat senggal lagi karena arusnya lagi deras banget, makanya tumben banget dapat. Udah dapat 2 kali kan senggalnya. Cuman lepas lagi aja. Rilis. Aktivitas menjala biasa dilakukan masyarakat seusai bekerja di ladang. Hanya beberapa jam saja. Asal jumlah cukup untuk pemenuhan konsumsi, kegiatan menjala pun dihentikan.